Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazakumullahu khair. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Ghazali Musannif, dan orang tua kita yang lain, Bapak Haji Damsi, Bapak Haji Suparta, Bapak Haji Khalik, orang tua kita yang lain. Semoga mereka semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kuatal iman, wa kuatal jism fi taatillah wa taatir rasul, dan kita senantiasa mendapatkan bimbingan-bimbingan, petuah-petuah dari mereka. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali memuji Allah atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga, tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita nilai, ya. Yang itu semuanya merupakan nikmat yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri dengan meningkatkan nikmat tersebut, ya. Kalau kita tadinya alhamdulillah bisa bangun sebelum azan, atau kita bisa bangun ketika mendengar azan subuh, kita tingkatkan itu dengan apa? Bangun paling tidak setengah jam sebelumnya dah. Jadi kita sempat ke tempat bersih-bersih, ya, bersih-bersih tubuh kita, badan kita, kemudian kita sempat tahajud, sempat witir, sempat berdoa, baru masuk subuh. Itu syukur, alhamdulillah kalau bisa seperti itu. Jadi kita tingkatkan ibadah tersebut. Jika kita tingkatkan, insya Allah kita akan dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Untuk subuh ini, seperti biasanya guru kita Ustaz Fawaz Fauzan yang mengisi, cuma karena beliau berhalangan jadi kita tukeran, ya. Alhamdulillah, menyambung kajian kita sebelumnya, masih dalam kitab Hifdzul Lisan, babun fi alfadhin yukrahu isti'maluhu, bab-bab tentang ucapan-ucapan yang makruh kita ucapkan. Kita sudah sampai pada bab minggu lalu, fin nahyi anid da'wa bida'wal jahiliyah, ya, larangan tentang memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Itu sudah minggu lalu, ya. Sekarang kita masuk pada faslun yukrahu ayyusammil muharrama safaran li'anna dzalika min adatil jahiliyah. Dimakruhkan ayyusammil muharram, kita menamakan bulan Muharram, ya. Kita menamakan bulan Muharram dengan nama Safar, ya. Dengan nama Safar. Karena kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Li'anna dzalika min adatil jahiliyah. Kenapa? Karena menamakan bulan Muharram dengan nama Safar itu termasuk adatnya orang-orang jahiliyah, ya. Qala Ibnul Allam fi Syarhil Adhkar, qila kanu yusammuna Safar al-awwal. Di sini jadi orang-orang jahiliyah, jadi bulan-bulan Hijriyah ini, ya, yang ditetapkan ini bulan Hijriyah itu sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, ya. Itu sudah ada nama-nama bulan ini, ya. Cuma tidak lengkap, tidak komplit. Kemudian nama-nama tersebut diambil oleh umat Islam, ditetapkan sebagai bulan, ya. Ditetapkan sebagai nama-nama bulan Islam, ya. Lalu yang tadinya sebelum ditetapkan sebagai bulan-bulan Islam, ya, bulan Hijriyah ini, ya, tahun Hijriyah ini, bulan-bulannya itu dimulai dari Safar awal, Safar sani, ya, Safarul awal, Safarus sani, ya, baru masuk Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Safar awal, Safar sani, baru
Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Gitu ya urutannya. Jadi Safar Awal, Safar Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus seterusnya. Jadi nggak ada yang namanya Muharram. Nah, Muharram tuh nggak ada. Nah, baru kemudian setelah ditetapkan tahun Islam, ya tahun Hijriah, barulah muncul namanya Muharram. Ya. Jadi namanya tadinya Safarul Awal, baru kemudian Safarul Tsani. Falihada summiyal Muharram syahrullah. Nah, kemudian Safar Awal itu diganti dengan nama Muharram. Nah, diganti dengan bulan Muharram namanya, bulan Muharram, bulan Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Ya, jadi penamaan Safar Awal itu diganti setelah Islam menetapkan tahun, diganti dengan nama Muharram. Nah, itu kemudian sebabnya kenapa? Karena Muharram ini, Safar Awal ini adalah termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena datangnya Islam, ya kemudian diganti bulan tersebut dengan bulan Muharram. Lalu dinamakanlah Muharram ini dengan Syahrullah. Falihada summiyal Muharram Syahrullah. Karena itu, ya bulan Muharram ini kemudian dinamakan Syahrullah, bulannya Allah. Ya, jadi kalau bulan Muharram kita disuruh ngapain? Banyak-banyak istighfar. Qala al-Hafidz As-Suyuti su'ila lima khussal Muharramu biqaulihi syahrullah duna sairi syuhur. Nah, jadi Imam As-Suyuti mengatakan saya pernah ditanya kenapa dikhususkan bulan Muharram itu dengan sebutan syahrullah duna sairi syuhur, bukan bulan-bulan yang lain. Kan ada bulan-bulan yang lain, ada bulan Ramadan gitu ya. Kenapa bukan bulan Ramadan dinamakan Syahrullah? Kenapa Muharram dinamakan Syahrullah? Ya. Sebenarnya bulan Rajab itu dinamakan juga Syahrullah. Ya, bulan Rajab. Nah, kenapa dinamakan seperti itu? Kata beliau, bi anna hadzal ismi islami duna sairi syuhur. Ini kan semua sama nih, nama-nama yang dijadikan diasumsi sebagai nama-nama dalam tahun-tahun Islam, ya. Bukan semua bulan, ya. Fa inna ismuha kulluha ala ma kanat alaihi fil jahiliyah. Padahal kan sebagian nama-nama di bulan Muharram itu, ya, di bulan Hijriah itu banyak diasumsi dari jahiliyah, ya. Kenapa ketika masuk Islam ditetapkan sebagai tahun Hijriah, ditetapkan sebagai tahun Islam, kenapa hanya dipilih satu bulan sebagai Syahrullah? Kenapa enggak semuanya? Atau kenapa enggak beberapa bulan gitu? Nah, misalnya Ramadan gitu, kenapa enggak dinamain Syahrullah? Nah. Wa kana al-ismul Muharram fil jahiliyah Safarul Awal walladzi ba'dahu Safarul Tsani. Falamma ja'a al-Islamu samahul Muharram. Nah. Karena sebabnya, ya, kenapa dinamakan Syahrul Muharram? Karena nama Muharram ini, ya, hanya ada ketika Islam menetapkan Hijriah, tahun Hijriah itu sebagai tahun Islam. Tadi semua nama-nama bulan itu ada sebelumnya, tapi yang Muharram ini belum. Nah, karena memuliakan bulan tersebut dan termasuk Ashhurul Hurum, ya, maka udhifa ilallah bihadzal i'tibar. Lalu disandarkanlah, ya, disandarkanlah bulan tersebut kepada Allah, lalu dinamakan Syahrullah, ya. Syahrullahil Muharram, seperti itu. Jadi kalau kita ngomong Muharram itu ya namanya Safarul Awal, nah, itu hukumnya makruh oleh sebagian ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita menyebutkan Safar Awal, Safar Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, atau Rabiul Tsani, ya. Tapi yang benar adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Muharram, ya. Nah, ini kan kita masuk dalam
ucapan-ucapan yang makruh. Jadi apa saja yang dianggap makruh untuk diucapkan, dimasukkan Imam Nawawi di sini. Nah, dimasukin Imam Nawawi di sini. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang dimakruhkan. Man hama haulal hima yusik ayyakafi. Orang yang berada di sekitar sumur khawatir jatuh ke dalam. Orang yang berada di bagian-bagian yang makruh khawatir terjerumus ke dalam hal yang diharamkan. Nah, itu. Jadi kalau udah sering melakukan hal-hal yang dimakruhkan, khawatir nanti suatu saat dia terjerumus ke dalam hal yang diharamkan. Jadi jauhi yang makruh juga. Jangan hanya ini kan makruh doang gitu. Enggak ada dampak apa-apa. Paling kalau ditinggalkan ya dapat pahala, kalau enggak ditinggalkan ya makruh doang kan gitu, enggak dapat dosa. Nah, sehingga karena menyepelekan seperti itu, sehingga dia suatu saat terjerumus dalam hal yang diharamkan. Ya, memperenteng, itu, gampangin. Kemudian selanjutnya faslon, yahrumu ayyadda'i bil maghfirah wa nahwiha liman mata kafiran. Nah ini sering juga nih. Ya. Jadi pasal yang kedua, haram ayyadda'i bil maghfirah, bahwa seseorang muslim berdoa dengan doa ampunan, wa nahwiya, dan seumpamanya. Ya. Bukan sekedar ampunan, tapi intinya dimaafkan oleh Allah misalnya. Allahumma afihi misalnya, Allahumma maghfir lahu misalnya. Atau seumpamanya kepada siapa? Liman mata kafiran, bagi orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Ada non muslim meninggal, kita datang takziah ke sana. Nah, kita datang belasungkawa, namanya tetangga ya non muslim. Kita tetap dianjurkan untuk datang belasungkawa. Ya, tapi jangan sampai bablas. Bablasan gimana? Ayo kita doakan para jamaah, kita doakan nih saudara kita non muslim ini mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Ya jangan begitu. Makruh, haram hukumnya. Bukan makruh lagi ya. Yahrumu ayyadda'i bil maghfirah. Nah, ya kita bacain Fatihah nih, ayo mudah-mudahan misalnya begitu. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Ya enggak bakal juga diampuni. Ya, kenapa? Karena dia udah kafir. Dia sudah keluar dari Islam, meninggal dalam keadaan kafir. Enggak bakal diampuni dosanya. Ya. Nanti orang akan menganggap apa? Oh, ternyata kita juga didoain kalau begitu. Ya udah enggak apa-apa, udah kafir kalau begitu. Dia orang udah kafir juga jadinya. Gitu. Didoain, ntar tetap didoain juga. Bilang ini sama Pak Kiai, Pak Kiai, ntar kalau saudara saya non muslim ini meninggal tolong doain gitu misalnya. Nah nggak bisa ya. Kenapa? Karena dia sudah meninggal dalam keadaan kafir. Haram mendoakan ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Maka nalin nabi, tidak boleh bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, bahwa mereka memintakan ampun ya kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang mensyirikatkan Allah, walau kanu ulil qurba, walaupun yang musyrik itu ulil qurba, keluarganya. Walau kanu ulil qurba, walaupun yang musyrik itu keluarganya. Kita punya paman misalnya, saudara dari ibu kita, masih belum masuk Islam dia, meninggal dia, kita datang takziah, kita doain dengan maghfirah, haram, enggak boleh. Dosa kita kalau doain ya. Walau kanu ulil qurba, walaupun keluarga. Atau dalam suatu keluarga nih ya, anak istrinya, bapak ibunya belum masuk Islam, tapi anaknya sudah muslim. Bapaknya meninggal dalam keadaan kafir. Bolehkah anaknya sebagai tanda bakti kepada orang tua, maka dia sholat untuk orang tuanya? Enggak boleh, enggak bisa, enggak sah ya. Haram malahan ya. Doain misalnya maghfirah, enggak boleh. Walau kanu ulil qurba ya. Haram didoain. Tapi bolehkah mengunjungi kuburnya? Ya boleh-boleh aja.
asal jangan didoain maghfirah. Ya. Kalau yang masih hidup, gimana kalau yang masih hidup? Boleh nggak kita mendoain orang tua kita yang masih hidup? Tapi dia sih belum masuk Islam. Kita doain dia mudahan diampuni dosanya. Ya nggak boleh juga sama. Ya. Yang boleh adalah didoakan dapat hidayah kalau dia masih hidup. Kalau meninggal kan doain dapat hidayah nggak mungkin, udah meninggal kan. Kalau yang masih hidup didoain dapat hidayah. Ya. Kalau yang sudah meninggal, ya nggak perlu didoain mah. Dapat hidayah juga nggak bisa. Doain maghfirah juga, apalagi haram malahan. Ya. Yang masih hidup doang nih, nah doanya dapat hidayah. Ya. Mudahan dia dapat hidayah. Kalau doa maghfirah ini haram. Wa qad ja'al hadisu bi ma'nahu wal muslimuna mujmi'una alaihi. Dan banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keharaman mendoakan maghfirah kepada orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Ini kesepakatan ulama. Ya. Bahkan ada mengatakan ini sudah masuk ijma' ulama. Semua ulama sepakat tidak boleh didoakan maghfirah. Selanjutnya, faslun yahrumu sabbul muslimi min ghairi sababin syar'iyyin yujawwidhu dzalik. Haram sabbul muslim haram mencaci orang muslim, ya. Saudara kita yang muslim kita caci, haram hukumnya. Min ghairi sababin syar'iyyin, tanpa ada penyebab yang dibolehkan di dalam syariat. Ada sebab yang membolehkan di dalam syariat. Haram mencaci. Macam-macam ucapan cacian itu macam-macam, ya. Kita namain apa dia itu haram hukumnya, bukan makruh, ya, haram. Ya, mencaci saudara kita yang muslim tanpa ada sebab yang membolehkan, yang dibolehkan oleh syarak. Ya. Ya, sebelumnya kita ada membahas tentang laknat, ya. Sebelumnya ada kita membahas tentang bersumpah. Kita sumpahin misalnya, gue sumpahin dia mudah-mudahan celaka misalnya, ya. Atau kita laknat dia. Kapan itu diperbolehkan? Nah, pelajaran yang kita telah lalu, yang telah kita pelajari, itu diperbolehkan hanya untuk orang yang sudah terang-terangan berbuat maksiat, berbuat zalim. Nah, baru boleh. Tapi kalau dia nggak terang-terangan, ya nggak boleh. Ya. Kalau sudah terang-terangan, udah ditakdir, diingetin juga, tetap aja dia. Ya. Tetap aja dia, baru kita boleh mencaci. Ya. Itu pun menurut Imam Al-Ghazali tidak boleh sebenarnya, kecuali mereka sudah jelas meninggal dalam keadaan mereka sudah jelas dinaskan oleh syariat, dinaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, udah jelas itu dia tuh. Nah, boleh kita laknat, ya, boleh kita mencaci, sudah meninggal juga. Ya, kalau yang masih hidup, apalagi saudara kita yang muslim, gak boleh, ya, haram. Di dalam hadis Nabi dikatakan, ya, riwayat-riwayat yang lain disebutkan, la'nul mu'min kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin sama saja dengan membunuhnya. Nah, kita laknat dia sama saja dengan membunuhnya. Udah pernah dulu kita bahas juga. Kenapa? Karena laknat itu memutuskan rahmat dari saudara kita yang mukmin. Kita melaknat dia, melaknat saudara kita yang mukmin, sama saja kita doain dia agar tidak dapat rahmat. Nah, itu sebabnya kenapa diharamkan. Sama dengan membunuhnya. Orang hidup nggak ada rahmat, berarti dia sama orang meninggal gitu. Ya, mending mati aja gitu kalau nggak ada rahmat. Ya. Nah, di dalam hadis lain lagi dikatakan, laisal mu'minu bil la'ni walat ta'an walal fahishal walal badhi. Tidaklah dikatakan seorang mukmin yang sempurna kalau dia itu suka melaknat, suka mencaci maki, suka mencederai saudaranya, suka berbuat fahisyah. Nah, itu semuanya tuh. Ada, kalau di sini disebutkan, Imam An-Nawawi mengatakan, diri yang mengutip dari perkataan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim,
Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslimi fusuqun. Orang yang suka mencaci saudaranya yang muslim fusuqun, maka dia tergolong orang-orang yang fasik. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang suka mencaci saudaranya yang muslim, maka dia khurujun anit ta'ah. Dia sudah keluar dari taat. Berarti dia sudah keluar dari taat. Wa qalu fal wajibu al hadaru minas sabbi wasyatmi wal la'ni. Maka wajib memperingatkan mereka yang suka melaknat nih. Melaknat saudara muslim, wajib diingetin ya. Agar jangan melakukan hal tersebut. Dan mereka ini tidak bisa dijadikan sebagai asyuhud. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Karena mereka sudah masuk kategori fasik. Melaknat saudara yang muslim, mereka sudah dalam kategori fasik. Karena fasik gak bisa jadi saksi ya. Nah itu bahayanya tuh ya. Nah, juga mencaci. Di dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim wa kitab Abu Daud wa Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mustabbani ma qala fa'alal badi minhuma ma lam ya'tadil madlum. Kalau ada dua orang yang saling mencaci. Dua orang saling mencaci nih. Gimana nih kalau dua orang saling mencaci? Berarti dua-duanya haram dong. Nah, gitu. Ya, al-mustabbani ma qala ya. Dua orang yang saling mencaci ini ya, maka dia seperti apa yang mereka katakan. Yang pertama dulu, si A mencaci si B juga mencaci si A. Maka dia akan sama seperti yang dia katakan. Sama-sama nih. Satu sama istilahnya. Fa'alal badi, cuma bagi yang memulai, yang pertama mulai ini. Fa'alal badi minhuma, maka untuk yang pertama memulai mencaci saudaranya, dia yang paling banyak dapat dosanya. Karena dia yang mulai. Cuma bagi orang yang kedua yang dicaci, yang pertama si A yang pertama, yang kedua si B. Si B membalas juga. Habis dicaci dia balas juga dia. Yang kedua ini belum dapat dosanya kalau dia belum melampaui batas. Melampaui batas itu dia hanya membalas cacian tersebut, itu nggak apa-apa itu. Ya. Kalau hanya sekedar membalas nggak apa-apa. Tapi kalau membalasnya lebih dari yang pertama, wah itu kena juga jadinya. Saya mau kan dicaci ya, siapa yang diam aja kalau dicaci, bisa saya balas aja caciannya. Tapi balasannya 3 misalnya. Dia dicaci cuma sekali, balasannya berapa? 3 dia balasannya. Nah, yang sisanya itu, yang lebihnya itu yang menyebabkan haram juga. Ya. Ya di sini dikatakan kalau kita dicaci, ya yu'awwidu nafsahu al-hilma was-sabra. Ya udah biasakan diri kita untuk al-hilim, memaafkan, was-sabra. Ya udah sabar aja dah. Rasulullah kan udah kita ceritain dulu sebelumnya, ya, beberapa hari lalu Rasulullah pernah dicekik sama orang Yahudi, ditagihin utangnya, ya. Dicaci, sabar beliau, al-hilm. Ini akhlak yang perlu kita tiru dari Rasulullah. Ya. Jadi bagi yang mencaci itu hukumnya haram. Selanjutnya faslun wa minal alfadil mazmumatil musta'malati fil 'adati qauluhu liman yukhasimuhu ya himar ya tais ya kalb wa nahwi dzalik. Nah, di antara hal-hal yang tercela untuk diucapkan, makruh berarti ini ya. Fil 'adati, pada kebiasaan orang ya. Liman yukhasimu, qauluhu liman yukhasimu, ucapan orang tersebut kepada orang yang mendebatnya. Lawan debat. Ya khimar, dasar khimar. Hei khimar, gitu. Panggilan binatang ya. Ya tais, hei kambing jantan. Bahasa kita, hei kambing bandot. Bahasa kitanya. Ya kalab, wahai anjing. Nah ini ya.
Ya kalb, ya anjing. Tapi sekarang kita nggak pakai ya. Dasar anjing lu, wah bisa gitu tuh. Dasar bandot misalnya. Nih, masuk juga nih, ya. Atau dasar kuda lumping, misalnya kuda. Khimar itu sebenarnya binatang yang susah diatur. Itu khimar tuh. Ya. Gak mau bahasa orang, gak manfaat, gak banyak manfaatnya. Nyusahin doang. Nah gitu. Ini kamu ada nyusahin doang di sini. Dasar bandot misalnya. Atau dasar anjing. Atau anjing lu begitu. Ucapan-ucapan semacam ini itu adalah ucapan al-madhmumah yang tercela. Jangan dibiasakan. Dan banyak orang begitu. Nah, lucunya banyak orang begitu. Anak muda aja sekarang nih. Anjing tuh. Anjing lu, udah anjing aja nih. Anak kecil dah tuh. Dari kecil udah biasa begitu tuh. Ntar gedenya tuh di atasnya anjing kalau bisa dia tuh. Ya. Setan lu. Wah. Ya kan? Sering itu. Ya. Ini ucapan-ucapan yang tercela. Minimal makruh hukumnya kita ngucapin begitu. Ya. Kita anjing lu, satu makruh. Nah ucapin lagi, makruh lagi satu. Sering mengucapkan melakukan hal-hal yang makruh, ya bisa dia terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. Nah ini enggak boleh ini seperti ini. Wa nahwi dzalik hadza qabihun liwajhain. Ini sangat tercela karena dua alasan. Ya. Yang pertama, annahu kidbun, karena itu dusta. Mana aja orang dilihat saudara jelas-jelas di hadapan dia manusia dipanggil anjing, gimana kira-kira? Dusta kan? Walaupun kita maksudnya memanggil anjing itu saking gedeknya kan gitu. Akhirnya kita panggil dia dengan sifat anjing kan gitu. Ya. Nah ini dusta yang pertama alasannya. Itu kenapa tercela. Wal akhar yang kedua annahu idzaun, karena itu menyakiti orang lain. Orang ganteng-ganteng dipanggil anjing kan gitu misalnya. Ganteng-ganteng dipanggil setan lu. Nah, setan. Untung enggak iblis, iprit itu misalnya. Dasar iprit. Nah, ini semua panggilan-panggilan yang seperti ini yang tidak sesuai dengan sifat kemanusiaan itu tidak layak dan minimal makruh hukumnya. Ya. Minimal makruh. Kalau panggilan kafir, nah lain lagi tuh, ya. Kalau kafir udah pernah dibahas sebelumnya. Kalau kita manggil saudara kita kafir, maka ucapan tersebut yang pertama, ya, dia akan menuju orang yang kita panggil. Kalau sebenarnya dia tidak kafir, maka dia ucapan ini kembali kepada orang yang mengucapkan. Maka orang yang mengucapkan diharuskan, ya, seyogianya dia bersyahadat kembali. Ya, mengkafir-kafirkan saudara kita. Banyak tuh saudara kita sekarang. Ya, saudaranya dikafirin. Ini bid'ah nih, kafir. Oh, gitu. Padahal orang masih sholat dikatakan kafir. Kalau ucapan itu tidak benar, maka dia kembali kepada dirinya. Udah harus syahadat lagi tuh. Ucapin begitu. Ya. Nah, terus wa hadza bi khilafi qaulihi ya zalim. Nah, berbeda nanti kalau kita mengucapkan ya zalim. Hai orang yang zalim. Nah, kalau ucapan seperti ini, itu menurut ulama ini masih diperbolehkan, masih dimaafkan, bukan diperbolehkan ya, tidak dianjurkan ya. Tapi ini kalau ucapan yang ini masih dimaafkan. Kalau yang tadi itu nggak dimaafkan. Ya, mengucapin binatang kepada saudara kita. Kalau yang tadi tidak dimaafkan, kalau yang ini ya zalim, wahai orang yang zalim, itu masih dimaafkan. Kenapa? Annahu ma'annahu yusaddaqu ghaliban, karena terkadang zalim ini dibenarkan. Ya. Terkadang ucapan zalim ini dibenarkan. Kenapa? Karena manusia ini rata-rata zalim kepada dirinya sendiri. Faqallama insanun illa wa huwa zalimun li nafsihi wa li ghairi. Sedikit sekali manusia itu melainkan dia pernah berbuat zalim minimal untuk dirinya. Apalagi berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Minimal untuk diri kita rata-rata kita ini kan dalam sehari kalau enggak 1-2 kali kita zalim kepada diri kita. Nah, kalau sehingga itu sebabnya kalau kita panggil orang itu ya zalim, ya bisa jadi masih dimaafkan lah. Kalau ucapan ya zalim. Kalau panggilan anjing,
khimar, kambing bandot misalnya. Nah, ini sudah nggak boleh. Ya, dasar bandot misalnya. Bandotnya kerjaannya cuma nyari nyari lawan jenisnya. Bandot, nanduk sana sini. Siapa aja yang ada di depan ditandukin sama dia. Sikut sana sini. Nah, akhirnya orang manggil mandot misalnya. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Oh iya, ya. Nah, matang tuh kadang-kadang orang tuh. Iya tuh. Ada saudara kita di grup ya, teman misalnya atau sahabat grup sahabat gitu ya, grup alumni SMA misalnya ya kan, meninggal saudara kita atau sahabat kita sama-sama alumni, kita ucapin apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga diterima di sisinya. Kalau ucapannya secara umum semoga diterima di sisinya, ya secara umum nih, itu mungkin boleh-boleh saja. Ya, diterima di sisinya siapa ya nggak tahu kita. Tapi kalau semoga diterima di sisi Allah, nah ini lain lagi nih. Ya, jangan itu. Jadi kita pakai bahasa sindiran aja. Semoga diterima di sisinya. Nah itu jawab. Cukup itu. Allah juga. Jangan sampai ada indikasi ke Allah gitu. Apalagi semoga diampuni oleh Allah. Nah apalagi ada muncul Fatihah gitu. Itu parah lagi itu. Nah, Fatihah itu orang-orang kafir juga non muslim. Biasanya yang Fatihah itu muncul, dia nggak tahu yang meninggal ini muslim atau muslim. Muncul Fatihah aja langsung. Apalagi yang kerjaannya cuma apa? Cuma kopas. Nggak pakai baca, ada yang meninggal nih, kopas aja langsung. Kopas itu tempel, kirim langsung. Nggak tahu yang meninggal ini non muslim. Nah, itu bahaya juga tuh. Sekarang kan zamannya media sosial. Nah, jadi ucapan dengan tulisan itu sama. Ya, ucapan dengan tulisan sama. Ya. Nah, gitu aja udah bagus. Turut berduka cita atas meninggalnya. Mudah-mudahan keluarganya semua diberikan kesabaran. Itu cukup dah. Ya. Jangan doain maghfirah. Ya. Ada lagi? Iya. Kemarin ada permasalahan perkawinan atau pernikahan seorang muslim dengan orang kafir. Ya. Laki-laki muslim, perempuannya kafir, kemudian masuk Islam. Ada yang mengatakan tidak perlu dinikahin lagi, dan ada yang mengatakan harus menikah lagi. Bagaimana itu kemarin? Dia sudah nikah sebelumnya kan. Nikahnya dengan muslim. Iya. Kan jadi itu sebenarnya permasalahan sebelumnya itu yang pas hari Jumat. Mualafnya jadi dia perempuan. Enggak, dia kan nikah siri kata saya dengar. Nah, sudah nikah tapi nikah sir ya. Iya. Nikah siri kan? Nah, nikah siri. Itu kalau Ustaz Habis kan kemarin kan nikah lagi karena belum sah nikahnya. Terus pas Habib Hamzah Pelangi pada hari Sabtu pernikahannya secara agama sah karena di Al-Quran ada pernikahan ahli kitab itu sah. Enggak, permasalahannya apakah itu dia nikah kemarin sudah muslimah belum Muslimah berarti dia masih kafir. Ya, Pertanyaan masih kafir. kita sekarang laki-laki mengawini kafir yang setiap hari yang disebut sekarang kumpul kubo. Ya, buku bo misalnya ini bahasa. Betul kan? Ya. Hukumnya apa si laki-laki ini terhadap wanita? Itu pertanyaannya. Ya, jadi menikah pernikahan dulu secara benar sah nggak secara agama gitu. ya gitu. Menikah dengan non muslim. Intinya kalau non muslim berarti umum nih. Kalau non muslim masuk di situ musyrik, masuk di situ Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Nah, menikah ya, hukum menikah dengan non muslim
Dan khususnya untuk mazhab Syafi'i itu tidak sah. Khusus untuk mazhab Syafi'i ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu ada perbedaan pendapat. Non muslimnya siapa dulu? Kalau non muslimnya musyrik, misalnya ateis, penyembah berhala, penyembah api selain Yahudi dan Nasrani, maka tidak sah. Tapi kalau Yahudi Nasrani, ada sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan masih sah. Kalau dia Yahudi dan Nasrani. Nah kan Yahudi Nasrani kan menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Kan musyrik juga gitu bahasanya. Nah, sebagian dari mazhab Syafi'i mengatakan boleh itu karena ada nas Quran. Kalau yang lain, mazhab Syafi'i yang lain dari sebagian yang lain mengatakan tetap tidak boleh juga karena dia sudah mempertuhankan selain Allah, mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan. Kan musyrik juga itu. Ini sama-sama ada dalilnya, ya. Kalau menurut secara umum, secara hukum ini ikhtilaf. Kalau dia masih Nasrani dan Yahudi, itu masih ada yang membolehkan, ya. Walaupun dia sudah mempertuhankan misalnya Nabi Isa atau Yahudi yang sudah melenceng dari agamanya, tapi dia tetap Yahudi. Maka sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i ini ya, ada yang membolehkan. Ada yang memboleh. Tapi yang paling ikhtiyat jangan. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kalau non muslim baik Yahudi Nasrani enggak boleh. Ya. Tapi mayoritas ulama sepakat bahwa Yahudi Nasrani ya di luar mazhab Syafi'i itu boleh. Ya. Jadi kalau menikah ya ketika dia beragama Yahudi atau Nasrani ya, bukan agama lain ya. Kalau agama Buddha itu lain berarti itu. Ya. Yang dibolehkan itu Yahudi dan Nasrani saja. Nah, ketika dia nanti masuk Islam, tidak boleh, tidak perlu nikah lagi. Nah, kalau menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, harus nikah lagi. Nah, ini ikhtilaf seperti ini. Ya. Ya, mungkin suaminya itu bisa membawa dia jadi. Ya, itu kalau catatannya Muslim dan Yahudi Nasrani boleh menikah kalau muslimnya laki-laki, Yahudi Nasraninya perempuan. Kalau muslimnya itu perempuan, Yahudi Nasrani laki-laki, secara mutlak sepakat ulama tidak boleh. Nah, sekarang kalau orang Indonesia nih Kristen, Katolik, Protestan, ya. Orang Nasrani masuk nih. Ya, Nasrani semua itu. Sekarang jadi kalau orang kita boleh mengambil mereka, cara pernikahannya gimana? Apa catatan sipil gitu? Catatan sipil berarti. Jadi dihalalkan. Dihalalkan menurut sebagian ulama berdasarkan nas tadi. Syarat sah nikah itu apa? Syarat sah nikah ya. Buat orang Islam. Buat orang Islam syarat sah nikah nih. Yang pertama ada pasangan dua mempelai. Yang kedua ada sigot. Ya, ada sigot nikah. Yang ketiga ada saksi. Ya. Yang keempat ini khilaf. Yang mutlak nih sah nih ada tiga ini. Ya. Ada dua orang pasangan, kemudian ada sigotnya, sigot akad nikahnya, kemudian ada saksi, itu sudah sah. Nah. Ya, ada wali. Ya. Wali ini kalau wali ini ada khilaf juga. Tapi yang utama dalam mazhab Syafi'i harus ada wali. Ya. Kalau tidak ada wali asli, berarti wali hakim. Ya. Ini karena masalah dong. Ya, adapun muslim dan muslim ini khilaf. Yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu harus muslim. Yang kuat dalam mazhab Syafi'i ya. Ada sebagian mazhab Syafi'i yang memperbolehkan non muslim, tapi non muslimnya ini catatannya harus Yahudi atau Nasrani. Dan Yahudi Nasraninya ini pun ya, ini Yahudi Nasrani terbagi lagi pendapat ulama sebenarnya nih ya. Yahudi ada yang mengatakan Yahudi Nasrani boleh kalau Yahudi Nasraninya masih sama dengan Yahudi Nasrani yang dulu yang dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Musa. Ya, masih sama. Tapi sekarang kira-kira ada nggak ada yang sama? Udah nggak ada yang sama. Tapi permasalahannya perubahan agama tersebut itu bukan terjadi di zaman Nabi,
Tapi terjadi setelah wafatnya Nabi Isa. Sebelum Rasulullah datang, orang-orang Yahudi Nasrani itu sudah tidak mempercayai Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, mereka bahkan mempertuhankannya. Lalu datang agama Islam, muncul dalil memperbolehkan ya menikahi Yahudi dan Nasrani. Bukankah bukankah Yahudi Nasrani ini sudah jelas agama itu sudah dihapus dengan adanya Islam? Kenapa masih boleh? Nah, ini sebabnya ada yang membolehkan. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya. Jadi biasa kalau Habib Hamzah ngajar lagi, perlu berikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya, kemarin nggak cukup. Ya, Kemarin sebenarnya ada catatan dari Habib Hamzah, selama itu misalnya di mayoritas kayak seperti di Indonesia, ya ini kan ke nikahnya dengan yang ini. Itu kalau kasusnya misalnya dia ada di minoritas, maksudnya di minoritas dia. Minoritas orang-orang non Muslim di sana gitu. Ini banyak terjadi ini dulu, zaman dulu itu ketika para sahabat ini berperang. Ya. Berangkat berperang, ya. Memperluas agama Islam, dia masuk wilayah-wilayah non muslim, ya kan enggak bawa istri berperang. Berbulan-bulan menuju perang, enggak bisa menahan hawa nafsunya. Sedangkan yang ada ini negara yang telah ditaklukkan itu non muslim semua. Nah, dilihat masih ada Nasrani, ada Yahudi. Lalu menikahlah mereka dengan perempuan-perempuan yang ada di negara yang ditaklukkan tersebut. Masih dalam keadaan non muslim. Gitu. Syaratnya lagi juga biasanya kan yang lakinya itu harus imannya lebih kuat gitu. Untuk maksudnya secara iman udah kuat gitu. Jadi nggak goyah kalau misalnya. Itu anjuran. Ya. Anjuran dianjurkan. Iya. Zanin, iya. Maknanya kan kalau orang tidak boleh diakami orang musyrik kecuali musyrik. Iya, kecuali musyrik. Tapi ini ada perbedaan di sini ya. Yang dibedakan di dalam pernah dari ulama-ulama tafsir membedakan kalimat musyrik dengan ahlul kitab. Jadi yang dibedakan. Makanya di dalam Al-Qur'an itu wa minhum man amana wa minhum man lam yu'min. Ya. Di antara ahlul kitab itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ahlul kitab ini ada. Nah, dari sini juga diambil sebagian mazhab Syafi'i bahwa kalau memang Yahudi Nasraninya itu masih asli, boleh kita nikahin. Kalau sudah enggak asli, udah berubah sekarang ini, kayak sekarang ini, ya udah enggak boleh. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ya, tidak boleh nikah dengan non muslim. Yang mu'tamad itu makanya tidak bisa disalahkan juga kalau misalnya pendapat Ustaz Hafid yang mengatakan harus nikah lagi, itu yang utama dalam mazhab Syafi'i. Ihtiyatnya, hati-hati. Wanitanya Nasrani perlu saksi enggak? Dari wanita orang tuanya gitu kan cari saksi. Tetap perlu saksi dalam pernikahan. Mana kita mengucapkannya? Padahal itu saya walinya itu kan Nasrani. Nah, kita mengucapnya bagaimana? Ijab kabul kan biasa. Iya, kan di dalam ijab kabul kan nggak pakai syahadat. Ya. Emang di mana rumahnya? Jangan-jangan nyari-nyari juga ini. Tadi ada pertanyaan dari Facebook nih. Kalau laki-laki Nasrani, perempuannya Islam, apa ada hak khusus yang mesti diperbaiki? Apakah ada hal khusus yang mesti diperbaiki? Ada harus diperbaiki. Laki-lakinya harus muslim dulu. Kalau mau nikah ya harus muslim dulu. Dan muslimnya pun jangan muslim karena mau nikah, tapi benar-benar mau menikah, mau masuk Islam itu karena Allah, ikhlas. Kenapa mau menikah? Ya mau karena kenapa masuk Islam? Ya karena mau nikah soalnya. Ntar keluar lagi dah ntar. Nah, itu enggak boleh itu. Masuk Islamnya karena mau nikah doang. Habis nikah sebulan keluar lagi dia. Yang harus diperbaiki itu yaitu kalau misalnya sudah menikah dengan non muslim, pasah langsung tuh.
Ternyata laki-lakinya non muslim, perempuannya muslim, udah nikah, udah terlanjur, ya udah pasah langsung, dipisah langsung. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan anak beliau Zainab. Setelah turun ayat tidak boleh seorang perempuan muslim dinikahi oleh seorang non muslim, baik itu Yahudi atau Nasrani, dipasah langsung, dipisah. Nanti kalau dia sudah masuk Islam boleh digabung langsung. Itu aja. Maka konsekuensinya apa, Sar? Kalau kalian beda agama itu apa konsekuensinya? Konsekuensinya banyak. Ya. Apakah misalnya mereka berzina atau gimana? Anak-anak kita Kalau mengikuti pendapat, kalau beda agama ya, tapi agamanya bedanya itu masih Yahudi Nasrani. Nah, kalau perbedaannya masih Yahudi dan Nasrani, nah, kalau kita mengikut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, yaitu tidak boleh karena itu non muslim, maka ini dianggap sebagai kompol kebo tadi itu, zina. Tapi dalil yang kuat di kalangan ulama boleh-boleh saja, ya, dengan catatan masih Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau boleh berarti yang penting tadi mencukupi syarat nikahnya, ya. Kalau sudah cukup syarat nikahnya, ya berarti dia sudah boleh menikah dan sah, bukan zina, ya. Ya artinya kan gini ya, kalau disebut Yahudi dan Nasrani, masa-masa lalu mereka benar-benar meyakini bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Ya, benar itu. Tapi sejak itu kan banyak sudah yang keluar. Iya. Tapi dia memang tidak ada. Distorsi. Nah, apakah itu orang disebut sekarang sebenarnya Yahudi Nasrani benar? Iya. Pertanyaannya. Ya itu dia tuh. Itu makanya ada ikhtilaf ulama dalam mazhab. Ada mengatakan Yahudi Nasrani boleh, tapi Yahudi Nasraninya masih asli. Ada yang mengatakan terpecah lagi, ada yang mengatakan walaupun tidak asli, yang penting Yahudi Nasrani karena di dalam Al-Qur'an tidak dikatakan asli. Ini masalah ini ya, masalah istimbatul ahkam. Ini masalah ulama dalam menggali hukum. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, itu sebabnya mazhab Syafi'i yang kita pegang di Indonesia ini mayoritas, ya, menikah dengan non muslim itu tidak sah. Itu mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Makanya kita kalau melihat orang non muslim nikah sama muslim, wah kita langsung ini karena tidak pernah sebelumnya, tidak menjadi kebiasaan kita gitu. Tapi bolehkah kita melarang seperti itu, mengatakan haram? Ya. Tidak bisa karena itu masuk dalam ranah ijtihadi. Ijtihadi itu perkara yang menuai interpretasi. Tidak boleh saling ini yang paling benar, ini yang tidak benar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, dimudahkan untuk beramal ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana uliya kana nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Mabaqil Fatihah wa sirril Fatihah wa qaramatil Fatihah farijal ham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham. Allahumma bir li ummati sayyidina Muhammad wa rahmati sayyidina Muhammad wa astir ummati sayyidina Muhammad wa jibir ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in walhamdulillah rabbil alamin.